Ada sebuah kebohongan besar yang diceritakan kepada kita, para pria. Kebohongan yang halus, meresap ke dalam pikiran kita sejak kecil, dan terdengar sangat mulia. Kebohongan itu adalah, untuk menjadi pria yang baik, Anda harus selalu menyenangkan, selalu tersedia, selalu mengalah, selalu menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan Anda. Namun, ada paradoks yang brutal di sini. Semakin Anda mencoba menjadi pria baik versi masyarakat, semakin Anda merasa kosong, lelah, dan tidak berdaya. Diam-diam, kebaikan ini menguras energi vital Anda sampai kering. Video ini bukan untuk semua orang. Ini adalah untuk 1% pria yang merasakan ada yang salah dengan narasi ini. Pria yang siap berhenti menukar kekuatan mereka dengan validasi murahan. Dalam 1 jam ke depan, kita akan membongkar kebohongan ini lapis demi lapis dan membangun kembali fondasi kekuatan Anda di atas prinsip stoikisme modern. Jika Anda siap, tulis siap di kolom komentar sekarang. Mari kita mulai. Mari kita perjelas satu hal. Musuh kita di sini bukanlah kebaikan itu sendiri. Menjadi orang yang berbudi luhur, adil dan berani adalah inti dari stoikisme. Musuh kita adalah interpretasi modern yang salah kaprah tentang kebaikan. Masyarakat modern telah membajak kata baik dan menggantinya dengan penurut. Mereka menciptakan citra pria baik yang tidak memiliki batasan, yang takut akan konflik, dan yang nilai dirinya bergantung sepenuhnya pada seberapa banyak ia bisa menyenangkan orang lain. Ini adalah resep sempurna untuk kelelahan emosional dan kebencian yang terpendam. Anda terjebak dalam siklus. Anda memberi, tetapi tidak menerima. Anda mengalah, tetapi tidak dihormati. Anda berusaha keras, tetapi merasa tidak terlihat. Titik masuk emosional kita hari ini adalah rasa frustrasi itu. Rasa lelah karena topeng yang harus Anda pakai setiap hari. Stoikisme modern menawarkan jalan keluar. Bukan dengan menjadi dingin atau tidak peduli, tetapi dengan menjadi kuat secara internal. Dengan mendefinisikan kebaikan, bukan sebagai kepasrahan, tetapi sebagai kekuatan karakter yang berprinsip. Perangkap pertama, kewajiban palsu untuk selalu setuju. Ini adalah pilar utama dari kebohongan pria baik. Anda diajari bahwa mengatakan tidak adalah tindakan egois, bahwa menolak permintaan adalah tanda karakter yang buruk. Ini 100% salah. Setiap kali Anda mengatakan ya pada sesuatu yang tidak sejalan dengan tujuan atau nilai-nilai Anda sebenarnya mengatakan tidak pada hal-hal yang benar-benar penting. Anda mengatakan tidak pada waktu istirahat Anda, tidak pada proyek pribadi Anda, tidak pada kesehatan mental Anda. Energi Anda adalah sumber daya yang terbatas, seperti uang di rekening bank. Pria yang kuat secara mental memperlakukannya seperti itu. Dia tidak menghamburkannya pada setiap permintaan kecil yang datang. Dia menginvestasikannya dengan bijak. Seorang stoik memahami bahwa kemampuannya untuk mengatakan tidak dengan tegas dan tenang adalah salah satu alat terkuatnya. Itu bukan penolakan terhadap orang lain, melainkan penegasan atas prioritasnya sendiri. Ini adalah tindakan disiplin diri, bukan keegoisan. Ilusi kedua adalah bahwa nilai Anda berasal dari validasi eksternal. Kebohongan ini berbisik di telinga Anda. Jika semua orang menyukaimu, maka kamu berharga. Jika mereka memujimu, maka kamu berhasil. Ini adalah penjara yang paling melelahkan. Anda menjadi seperti aktor di atas panggung, terus-menerus mengubah naskah dan topeng Anda agar sesuai dengan penonton yang berbeda. Energi Anda terkuras bukan oleh pekerjaan itu sendiri, tetapi oleh kecemasan konstan tentang apa yang orang lain pikirkan. Anda memeriksa ulang email Anda 10 kali. Bukan untuk kejelasan, tetapi untuk memastikan nadanya menyenangkan. Anda ragu-ragu menyuarakan pendapat dalam rapat, takut dianggap kontroversial. Marcus Aurelius pernah menulis untuk dirinya sendiri, pendapat orang lain tentangmu bukanlah urusanmu. Ini bukan arogansi, ini adalah pembebasan. Pria yang berprinsip stoik memindahkan sumber nilainya dari luar ke dalam. Nilainya datang dari karakternya, dari usahanya, dari kemampuannya untuk bertindak sesuai dengan prinsipnya, terlepas dari tepuk tangan atau cemoohan. Dia adalah hakim bagi dirinya sendiri. Mitos ketiga yang harus kita hancurkan adalah menghindari konfrontasi adalah tanda kedamaian. Banyak pria salah mengira kepasifan sebagai ketenangan. Mereka berpikir bahwa dengan menghindari semua bentuk konflik, mereka menciptakan lingkungan yang damai. Pada kenyataannya, mereka hanya menunda ledakan yang tak terhindarkan. Masalah yang tidak dibicarakan akan membusuk. Batasan yang tidak ditegakkan akan terus dilanggar.
Menghindari percakapan yang sulit tidak menghilangkan masalah, itu hanya memberinya kekuatan. Energi yang Anda habiskan untuk berjalan di atas kulit telur, untuk menebak-nebak perasaan orang lain, dan untuk menekan frustrasi Anda sendiri jauh lebih besar daripada energi yang dibutuhkan untuk satu percakapan yang jujur dan terus terang. Ketenangan stoik sejati bukanlah ketiadaan konflik eksternal. Itu adalah kehadiran kekuatan internal, kemampuan untuk menghadapi konflik dengan tenang, rasional, dan bermartabat. Pria yang kuat tidak mencari pertengkaran, tetapi dia juga tidak lari dari percakapan yang perlu dilakukan. Dia menghadapinya karena dia tahu kedamaian jangka panjang hanya bisa dibangun di atas fondasi kebenaran. Selanjutnya, mari kita bicara tentang tirani emosi positif. Kebohongan ini menyatakan bahwa seorang pria baik harus selalu bahagia, optimis, dan tidak pernah menunjukkan emosi negatif. Jika Anda merasa marah, cemas, atau sedih, Anda dianggap gagal. Ini adalah standar yang tidak manusiawi dan sangat merusak. Dengan berusaha menekan apa yang Anda rasakan, Anda tidak menghilangkannya. Anda hanya mendorongnya lebih dalam, di mana ia akan berubah menjadi stres kronis, kecemasan, atau ledakan kemarahan yang tidak terduga. Ini seperti mencoba menahan bola pantai di bawah air. Dibutuhkan energi yang sangat besar, dan cepat atau lambat, bola itu akan melesat ke permukaan dengan kekuatan yang eksplosif. Para stoik tidak mengajarkan penekanan emosi. Mereka mengajarkan pengamatan emosi. Mereka melihat emosi sebagai gelombang, datang, mencapai puncaknya, dan pergi. Pria yang kuat secara emosional membiarkan dirinya merasakan gelombang itu tanpa membiarkannya menenggelamkannya. Dia mengakui kemarahannya, tetapi memilih untuk tidak bertindak berdasarkan kemarahan itu. Dia merasakan kecemasan, tetapi terus berjalan maju. Ini adalah kontrol emosi yang sebenarnya, bukan penyangkalan. Perangkap kelima. Anda bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain. Ini adalah beban terberat yang dipikul oleh pria baik. Dia percaya bahwa tugasnya adalah membuat semua orang di sekitarnya bahagia. Pasangannya, anak-anaknya, bosnya, orang tuanya. Jika seseorang tidak bahagia, dia merasa itu adalah kesalahannya. Dia kemudian mengorbankan kebutuhannya sendiri, waktunya dan energinya dalam upaya sia-sia untuk mengendalikan emosi orang lain. Ini adalah permainan yang tidak akan pernah bisa Anda menangkan, karena Anda tidak memiliki kendali atas dunia batin orang lain. Epictetus, seorang filsuf stoik, mengajarkan dikotomi kendali. Beberapa hal berada dalam kendali kita, dan sebagian besar tidak. Emosi, reaksi, dan pilihan orang lain berada di luar kendali kita. Satu-satunya hal yang benar-benar bisa kita kendalikan adalah pikiran dan tindakan kita sendiri. Pria yang memahami ini melepaskan beban yang mustahil itu. Dia mendukung orang yang dicintainya, dia ada untuk mereka, tetapi dia tidak mengikat harga dirinya pada suasana hati mereka. Pembebasan ini mengembalikan cadangan energi yang sangat besar. Kesalahan keenam adalah memprioritaskan kesopanan di atas kejujuran. Pria baik seringkali lebih suka berbohong secara halus daripada menghadapi ketidaknyamanan sesaat dari sebuah kebenaran. Dia akan mengatakan, "Saya sibuk," padahal maksudnya saya tidak tertarik. Dia akan setuju dengan pendapat yang tidak dia yakini hanya untuk menjaga keharmonisan. Setiap kebohongan kecil ini, setiap ketidakjujuran ini adalah pengkhianatan kecil terhadap dirinya sendiri. Ini menciptakan keretakan dalam integritasnya. Seiring waktu, keretakan ini tumbuh dan dia mulai kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri. Dia menjadi tidak yakin di mana pendiriannya yang sebenarnya. Stoikisme menempatkan kebenaran dan integritas di atas segalanya. Seorang pria stoik berbicara dengan jelas dan jujur, bahkan jika itu tidak populer. Tentu saja ini tidak berarti menjadi kasar atau tidak bijaksana. Ada perbedaan besar antara kejujuran yang brutal dan kejujuran yang berprinsip. Yang terakhir disampaikan dengan tenang dan hormat, tetapi tanpa kompromi pada esensinya. Energi yang didapat dari hidup secara otentik, di mana kata-kata dan tindakan Anda selaras, jauh melampaui kenyamanan sesaat dari sebuah kebohongan yang sopan. Mitos ketujuh. Kerentanan adalah kelemahan. Masyarakat seringkali mengirimkan pesan yang saling bertentangan kepada pria. Di satu sisi, jadilah kuat, jangan pernah menangis. Di sisi lain, terbukalah, tunjukkan perasaanmu. Pria baik, yang bingung seringkali salah mengartikan kerentanan sebagai keluhan yang berlebihan atau curhat tanpa henti. Ini bukan kerentanan, ini adalah kurangnya kendali diri.
Kerentanan stoik adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Ini adalah kekuatan untuk mengakui kekurangan Anda tanpa merasa malu. Ini adalah keberanian untuk mengatakan, "Saya tidak tahu jawabannya," atau "Saya butuh bantuan." Ini adalah kemampuan untuk menghadapi ketidaksempurnaan Anda sendiri dengan kepala tegak. Menghabiskan energi untuk mempertahankan citra kesempurnaan yang palsu adalah hal yang sangat melelahkan. Anda selalu waspada, takut seseorang akan melihat celah di baju zirah Anda. Pria yang benar-benar kuat tidak takut menunjukkan bahwa dia tidak sempurna. Kekuatannya tidak terletak pada ketiadaan kelemahan, tetapi pada kemampuannya untuk menghadapi dan mengatasinya. Dia menghemat energinya untuk pertempuran yang sebenarnya, bukan untuk mempertahankan fasad. Perangkap kedelapan adalah kecanduan pada memperbaiki segalanya. Ketika seseorang, terutama pasangan atau teman, datang kepada pria baik dengan suatu masalah, naluri pertamanya adalah segera menawarkan solusi. Dia melompat ke mode memperbaiki, memberikan nasihat, menyusun rencana. Dia pikir inilah yang seharusnya dia lakukan untuk menjadi suportif. Namun seringkali, orang hanya perlu didengarkan. Mereka tidak mencari teknisi, mereka mencari koneksi. Dengan selalu mencoba memperbaiki, Anda secara tidak langsung mengirimkan pesan. Emosimu adalah masalah yang harus diselesaikan. Ini bisa membuat orang lain merasa tidak divalidasi. Selain itu, ini menguras energi mental Anda saat Anda memikul masalah orang lain sebagai milik Anda. Seorang praktisi stoik modern belajar seni mendengarkan secara aktif. Dia hadir sepenuhnya, dia mengajukan pertanyaan untuk memahami, dan dia menahan keinginan untuk segera memberikan solusi. Dia tahu bahwa terkadang dukungan terbesar yang bisa dia berikan adalah ruang yang aman bagi orang lain untuk memproses perasaan mereka sendiri. Ini lebih efektif dan jauh lebih hemat energi. Kesembilan, keyakinan bahwa kesibukan sama dengan produktivitas. Pria baik seringkali merasa bersalah jika dia tidak melakukan sesuatu. Dia mengisi kalendernya sampai penuh, berlari dari satu tugas ke tugas lain, menjawab email di tengah malam. Dia memakai kesibukannya seperti lencana kehormatan, percaya bahwa itu menunjukkan betapa dia dibutuhkan dan betapa kerasnya dia bekerja. Tapi ini adalah ilusi. Kesibukan seringkali merupakan bentuk kemalasan berpikir. Itu adalah cara untuk menghindari pertanyaan sulit. Apakah yang saya lakukan ini benar-benar penting? Seneca, seorang stoik Romawi, sering menulis tentang pentingnya waktu dan bagaimana kita menyia-nyiakannya untuk hal-hal sepele. Pria yang berprinsip stoik tidak terkesan dengan kesibukan. Dia terkesan dengan efektivitas. Dia tanpa ampun memangkas hal-hal yang tidak penting dari hidupnya. Dia menghargai waktu untuk berpikir, untuk merenung, untuk tidak melakukan apa-apa. Dia tahu bahwa istirahat bukanlah kemewahan, melainkan komponen penting dari kinerja puncak. Dia bekerja lebih sedikit, tetapi mencapai lebih banyak, karena energinya terfokus pada hal-hal yang benar-benar berarti. Kebohongan ke-10. Anda harus memberikan penjelasan untuk setiap keputusan Anda, terutama ketika menetapkan batasan atau mengatakan tidak. Pria baik merasa berkewajiban untuk memberikan daftar panjang alasan dan pembenaran. Dia takut jika dia tidak melakukannya, orang lain akan berpikir buruk tentangnya. Proses ini sangat menguras tenaga. Anda merangkai kata-kata, mengantisipasi argumen, dan seringkali terjebak dalam negosiasi yang tidak perlu tentang batasan Anda sendiri. Batasan Anda tidak memerlukan persetujuan komite. Tidak adalah kalimat yang lengkap. Tentu, dalam beberapa konteks profesional atau hubungan dekat, penjelasan singkat bisa membantu. Tetapi kewajiban untuk selalu membenarkan pilihan Anda adalah tanda bahwa Anda masih mencari izin dari luar. Pria yang beroperasi dari kerangka stoik menghormati keputusannya sendiri. Dia menyampaikannya dengan jelas dan hormat. Jika orang lain tidak bisa menerimanya, itu adalah masalah mereka untuk diproses, bukan tanggung jawabnya untuk dikelola. Kekuatan terletak pada kemampuan untuk menyatakan batasan Anda dengan tenang dan percaya diri, tanpa perlu pembelaan yang panjang lebar. Perangkap nomor 11 adalah mentalitas kelangkaan dalam hubungan. Pria baik seringkali berpegang erat pada hubungan, baik itu pertemanan atau romansa, yang sudah jelas tidak sehat atau tidak lagi melayaninya. Dia melakukannya karena takut sendirian. Dia berpikir, jika saya melepaskan ini, saya mungkin tidak akan menemukan yang lain. Ini adalah kebohongan yang didasarkan pada keyakinan bahwa nilai dirinya rendah. Dia mentolerir perilaku yang tidak pantas, mengabaikan tanda bahaya, dan terus menginvestasikan energi ke dalam lubang hitam emosional.
Seorang stoik, sebaliknya, beroperasi dari mentalitas kecukupan. Dia lebih memilih kesendirian yang berkualitas daripada kebersamaan yang berkualitas rendah. Dia memahami bahwa energinya terlalu berharga untuk dihabiskan pada orang-orang yang tidak menghargainya atau yang terus-menerus membawa drama. Dia tidak takut untuk melepaskan. Dia tahu bahwa dengan menciptakan ruang dalam hidupnya, dia membuka pintu bagi hubungan yang lebih selaras dan saling menghormati untuk masuk. Melepaskan bukanlah kegagalan, itu adalah tindakan radikal dari penghargaan diri. Mitos ke-12, permintaan maaf yang berlebihan adalah tanda kerendahan hati. Pria baik seringkali mengucapkan maaf secara refleks. Dia minta maaf karena menyela, padahal dia punya poin penting. Dia minta maaf karena meminta sesuatu yang menjadi haknya. Dia minta maaf untuk hal-hal yang bahkan bukan kesalahannya. Penggunaan maaf yang berlebihan ini secara tidak sadar melemahkan posisinya. Itu mengkomunikasikan bahwa keberadaannya sendiri adalah sebuah gangguan. Ini bukan kerendahan hati. Ini adalah kurangnya rasa percaya diri. Kerendahan hati stoik adalah tentang mengakui bahwa Anda tidak tahu segalanya dan selalu ada ruang untuk belajar. Itu tentang menerima kesalahan ketika Anda benar-benar salah. Pria yang kuat menyimpan permintaan maafnya untuk saat-saat ketika itu benar-benar diperlukan dan bermakna. Untuk situasi lain, dia menggunakan bahasa yang lebih kuat. Alih-alih maaf mengganggu, dia berkata, "Permisi, saya ingin menambahkan sesuatu." Alih-alih maaf, saya terlambat, dia berkata, "Terima kasih atas kesabaran Anda." Pergeseran kecil dalam bahasa ini memiliki dampak besar pada persepsi diri dan bagaimana orang lain memandang Anda. Kesalahan ke-13, mengabaikan intuisi demi logika yang dipaksakan. Pria baik seringkali didorong untuk menjadi sangat rasional dan logis. Ketika intuisinya, perasaan di perutnya, memberitahunya bahwa ada sesuatu yang salah, dia seringkali mengabaikannya. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Saya hanya terlalu sensitif," atau "tidak ada bukti nyata untuk ini." Dia mencoba untuk memikirkan jalan keluarnya dari perasaan tidak nyaman itu. Ini adalah penyalahgunaan logika. Para stoik adalah pemikir yang sangat logis, tetapi mereka juga sangat selaras dengan diri mereka sendiri. Intuisi seringkali merupakan hasil dari pikiran bawah sadar Anda yang memproses ribuan titik data kecil yang tidak disadari oleh pikiran sadar Anda. Itu adalah bentuk pengenalan pola yang canggih. Mengabaikannya berarti membuang salah satu sistem panduan internal Anda yang paling kuat. Pria yang bijaksana belajar untuk mendengarkan intuisinya. Dia tidak menerimanya secara buta, tetapi dia menggunakannya sebagai sinyal untuk menyelidiki lebih lanjut. Dia bertanya, "Mengapa saya merasakan ini?" Ini menghemat banyak energi yang akan terbuang untuk berurusan dengan konsekuensi dari mengabaikan tanda-tanda peringatan awal. Perangkap ke-14 adalah ketakutan akan kesunyian dan keheningan. Pria baik seringkali merasa tidak nyaman dengan keheningan. Dia merasa perlu untuk mengisi setiap jeda dalam percakapan. Dia terus-menerus mencari gangguan, musik, podcast, video, untuk menghindari sendirian dengan pikirannya sendiri. Keheningan terasa seperti kekosongan yang menakutkan, bukan ruang untuk refleksi. Kebutuhan konstan akan stimulus eksternal ini sangat menguras baterai mental Anda. Pikiran Anda tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk beristirahat, memproses, dan menyusun ulang. Stoikisme di sisi lain merangkul keheningan. Para filsuf stoik mempraktikkan kontemplasi dan refleksi diri sebagai bagian inti dari rutinitas harian mereka. Dalam keheningan, Anda dapat mendengar suara batin Anda. Anda dapat mengidentifikasi keyakinan yang membatasi. Anda dapat merencanakan hari Anda dengan niat. Pria yang kuat tidak takut pada keheningan. Dia mencarinya. Dia menjadwalkan waktu untuk berjalan-jalan tanpa headphone, untuk duduk diam selama beberapa menit. Dia mengisi ulang energinya dari dalam, bukan terus-menerus mencarinya dari luar. Kebohongan ke-15, Anda harus selalu naik ke atas dan tidak pernah turun ke bawah. Dalam budaya yang terobsesi dengan positivitas, pria baik merasa tertekan untuk tidak pernah mengeluh atau mengakui kesulitan. Dia percaya bahwa mengakui perjuangan akan membuatnya terlihat lemah atau negatif. Jadi, dia memendam stresnya, berpura-pura semuanya baik-baik saja, bahkan ketika dunianya runtuh. Fasad ini membutuhkan energi yang luar biasa untuk dipertahankan. Ini juga mengisolasinya, karena dia tidak pernah membiarkan siapapun melihat dirinya yang sebenarnya. Ini adalah kesalahpahaman tentang ketabahan stoik.
Ketabahan bukan berarti menyangkal rasa sakit atau kesulitan. Itu berarti menanggungnya dengan baik. Itu berarti mengakui kenyataan situasi tanpa membiarkannya menghancurkan Anda. Seorang pria stoik tidak akan mengeluh tanpa tujuan, tetapi dia akan secara strategis mencari nasihat dari mentor atau teman terpercaya. Dia akan berkata, "Saya sedang menghadapi tantangan ini, dan saya ingin mendengar perspektif Anda." Ini bukan kelemahan, ini adalah kebijaksanaan. Mengakui perjuangan adalah langkah pertama untuk mengatasinya. Mitos ke-16. Kedermawanan berarti memberi sampai Anda tidak punya apa-apa lagi. Pria baik seringkali bingung antara kedermawanan dan pengorbanan diri yang merusak. Dia memberi waktu, uang, dan energinya tanpa mempertimbangkan kebutuhannya sendiri. Dia beroperasi di bawah gagasan keliru bahwa semakin dia mengosongkan cangkirnya untuk orang lain, semakin mulia dirinya. Akhirnya, dia tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan, tidak kepada orang lain, dan yang terpenting, tidak kepada dirinya sendiri. Dia menjadi lelah, kesal, dan tidak efektif. Stoikisme mengajarkan pendekatan yang berbeda. Anda tidak bisa menuangkan dari cangkir yang kosong. Seorang pria yang bijaksana tahu bahwa merawat dirinya sendiri, kesehatan fisik, mental, dan emosionalnya bukanlah tindakan egois. Itu adalah prasyarat untuk dapat melayani orang lain secara efektif. Dia mengisi cangkirnya terlebih dahulu. Dia memastikan dia cukup istirahat, makan dengan baik, dan memiliki ruang untuk dirinya sendiri. Dari posisi kekuatan dan kelimpahan inilah dia memberi. Kedermawanannya menjadi berkelanjutan dan berdampak, bukan tindakan putus asa yang menguras tenaga. Perangkap ke-17. Mencari keadilan dalam setiap situasi. Pria baik memiliki rasa keadilan yang kuat, yang pada dasarnya adalah hal yang baik. Namun, ini menjadi perangkap ketika dia mengharapkan dunia untuk selalu adil. Dia menjadi marah dan frustrasi ketika orang jahat menang, ketika kerja kerasnya tidak diakui, atau ketika dia diperlakukan tidak adil. Dia menghabiskan energi mental yang sangat besar untuk memikirkan ketidakadilan ini, mengeluhkannya, dan berharap itu berbeda. Para stoik memiliki pandangan yang lebih pragmatis. Mereka mengakui bahwa dunia pada dasarnya tidak adil. Hal-hal buruk terjadi pada orang baik dan sebaliknya. Mencari keadilan universal adalah sumber penderitaan yang tak ada habisnya. Sebaliknya mereka fokus pada apa yang bisa mereka kendalikan, tindakan mereka sendiri. Pria stoik berusaha untuk bertindak adil, terlepas dari bagaimana dunia memperlakukannya. Dia tidak menyia-nyiakan energinya untuk marah pada kenyataan. Dia menerimanya dan kemudian bertanya, "Mengingat situasi ini, apa tindakan paling bajik yang bisa saya ambil?" Ini mengalihkan fokus dari ketidakberdayaan menjadi agensi pribadi. Kebohongan ke-18, kesempurnaan adalah tujuan yang dapat dicapai. Pria baik seringkali adalah seorang perfeksionis. Dia menahan diri untuk memulai proyek sampai dia memiliki rencana yang sempurna. Dia menunda meluncurkan sesuatu karena itu belum cukup baik. Dia menyalahkan dirinya sendiri tanpa henti atas kesalahan kecil. Pengejaran kesempurnaan ini adalah bentuk penundaan yang disamarkan sebagai standar tinggi. Ini melumpuhkan. Ini membuat Anda terjebak dalam siklus perencanaan dan keraguan diri, menguras energi Anda sebelum Anda bahkan memulai. Para stoik memahami prinsip kemajuan, bukan kesempurnaan. Mereka tahu bahwa tindakan adalah guru terbaik. Jauh lebih baik meluncurkan sesuatu yang 80% bagus dan memperbaikinya di sepanjang jalan daripada menunggu selamanya untuk mencapai 100% yang ilusi. Pria yang efektif merangkul tindakan yang tidak sempurna. Dia melihat kesalahan bukan sebagai kegagalan karakter, tetapi sebagai umpan balik yang berharga. Dia menghemat energinya dengan melepaskan kebutuhan untuk menjadi sempurna dan mengarahkannya untuk mengambil langkah maju berikutnya, sekecil apapun itu. Mitos ke-19. Anda berutang waktu dan perhatian kepada semua orang. Dengan munculnya media sosial dan komunikasi instan, pria baik merasa berkewajiban untuk selalu on dan tersedia. Dia merasa bersalah jika tidak segera membalas pesan. Dia merasa harus menanggapi setiap komentar atau permintaan. Dia membiarkan agenda orang lain mendikte hari-harinya. Ponselnya bukan lagi alat, melainkan majikan. Setiap notifikasi adalah tarikan kecil pada energi mentalnya, dan secara kumulatif, itu sangat menguras. Seorang pria stoik modern secara sadar merebut kembali perhatiannya. Dia memahami bahwa perhatian adalah mata uang paling berharga di abad ke-21. Dia mematikan notifikasi yang tidak penting.
Dia menetapkan waktu khusus untuk memeriksa email dan pesan. Dia tidak takut untuk menghilang selama beberapa jam untuk melakukan pekerjaan yang mendalam atau hanya untuk bersama keluarganya. Dia tidak berutang respons instan kepada dunia. Dia berutang pada dirinya sendiri dan tujuannya untuk fokus tanpa gangguan. Ini adalah tindakan disiplin radikal di dunia yang terganggu. Dan kebohongan terakhir, yang paling berbahaya dari semuanya. Suatu hari nanti pengorbanan Anda akan dihargai. Pria baik seringkali beroperasi di bawah kontrak sosial yang tidak diucapkan. Dia berpikir, jika saya terus memberi, terus mengalah, dan terus menyenangkan semua orang, suatu hari nanti alam semesta atau orang-orang di sekitar saya akan memperhatikan dan memberi saya imbalan. Saya akan mendapatkan promosi, cinta, rasa hormat yang pantas saya dapatkan. Ini adalah fantasi pasif. Anda menyerahkan kekuatan Anda kepada kekuatan eksternal dan menunggu. Seringkali penantian itu tidak pernah berakhir. Dunia tidak memberi penghargaan kepada orang yang pasif. Dunia memberi penghargaan kepada orang yang bertindak. Stoikisme adalah filosofi tindakan. Seorang pria stoik tidak menunggu pengakuan. Dia menemukan kepuasan dalam tindakan itu sendiri. Dia bekerja keras bukan untuk pujian bos, tetapi untuk keunggulan dalam keahliannya. Dia baik kepada pasangannya bukan untuk mendapatkan sesuatu sebagai balasannya, tetapi karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Imbalannya adalah integritas dan harga diri yang datang dari hidup sesuai dengan nilai-nilainya. Ini adalah satu-satunya imbalan yang tidak dapat diambil oleh siapapun dari Anda. Jadi, kita telah membongkar 20 kebohongan yang menguras energi Anda. Apa benang merahnya? Setiap kebohongan ini menyerahkan kekuatan Anda kepada sesuatu di luar diri Anda. Opini orang lain, kebutuhan mereka, harapan masyarakat. Jalan keluar, jalan stoik, adalah tentang merebut kembali kekuatan itu. Ini tentang memindahkan lokus kendali Anda dari luar ke dalam. Kesimpulannya bukan untuk menjadi brengsek, egois, atau tidak peduli. Kesimpulan utamanya adalah ini. Berhenti berusaha menjadi pria baik yang didefinisikan oleh orang lain, dan mulailah menjadi pria yang baik menurut definisi Anda sendiri. Seorang pria dengan prinsip, batasan, dan integritas. Kekuatan sejati Anda, ketenangan batin Anda, tidak akan pernah ditemukan dalam persetujuan orang banyak. Itu ditemukan dalam keheningan hormat yang Anda berikan pada diri sendiri. Terima kasih telah menginvestasikan waktu Anda dalam pengetahuan yang dalam ini, bukan hiburan yang dangkal. Jika video ini beresonansi dengan Anda, subscribe, karena disinilah rumah bagi para pemikir. Sekarang, untuk langkah pertama, Anda dalam tindakan. Apa satu kebiasaan pria baik yang akan Anda hentikan mulai hari ini? Tuliskan di komentar di bawah. Ambil kembali energi Anda.